لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama ya. Diawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diawali dengan doa, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Dimohon semuanya untuk berdiri dan Ananda Ajeng untuk memimpin ke depan. Silakan. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Bapak ingin absen dulu kehadiran kalian. Ajeng hadir. Kemudian Abdul Wahab hadir. Kemudian Anggit hadir. Ya, anak-anak, alhamdulillah semuanya hadir dan mudah-mudahan kita bisa belajar dengan baik, dengan lancar, dan kalian bisa menimba ilmu dengan baik. Ya, baik anak-anak, masih ingat dengan pelajaran yang minggu kemarin? Siapa yang ingat tentang apa? Itu tentang berbusana muslim. Ya, kita sudah mempelajari bagaimana kalau seorang muslim itu berbusana dengan baik dan benar dan menutup aurat, ya, busana yang menutup aurat bagi anak perempuan dan menutup aurat atau batas aurat untuk anak laki-laki. Maka kaitan dengan pelajaran hari ini yaitu meniti hidup dengan kemuliaan. Ada kaitan, ada korelasi antara berbusana muslim dengan hidup yang mulia, ya. Karena termasuk juga pembelajaran bahwa setelah kita berbusana muslimah, maka hidup kita akan menjadi mulia. Dan apa saja yang kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu meniti hidup dengan kemuliaan. Dengan
kompetisi dasar, yaitu menganalisis Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 serta hadis tentang kontrol diri atau mujahadatun nafs dan prasangka baik atau husnuzon dan persaudaraan yang disebut dengan ukhuwah. Persaudaraan di dalam Islam disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Nah, tujuan pembelajaran yaitu diharapkan kalian semuanya melalui diskusi peserta didik bisa menganalisis bacaan tajwid surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 serta hadis tentang kontrol diri atau mujahadatun nafs dan berprasangka baik atau husnuzon, kemudian persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah sebagai implementasi perintah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Kemudian yang kedua, diharapkan tujuan pembelajarannya itu kalian melalui diskusi siswa dapat menjelaskan makna isi surat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 serta hadis yang terkait tentang kontrol diri atau mujahadatun nafs, kemudian prasangka baik atau husnuzon dan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah dengan teknologi. Ya anak-anak, untuk selanjutnya mari kita bersama-sama untuk membaca ayat suci Al-Quran. Silakan dibuka surat Al-Hujurat ayat 12. Kalian bisa mengikuti Bapak ya. Sudah ketemu? Sudah. Ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsira. Amanu ijtanibu katsiran minad dhanni inna ba'da dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Yuhibbu ahadukum ayyakulla lahu lahma alayhi maitan fakarituhu. Yuhibbu ahadukum ayyakulla lahu alayhi maitan fakarituhu. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Ya anak-anak, untuk selanjutnya kita simak video berikut. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Silakan disimak video yang kedua ini. Ya, selanjutnya setelah tadi kita mengamati video 1 dan video 2, maka kita amati gambar berikut ini. Ya, anak-anak bisa dilihat dari gambar ini. Gambar 1 kelihatan tentang apa? Ada yang tahu? Suap penyuap, Pak. Ya, gambar yang kedua ada yang tahu? Saraf, Pak. Ya, betul, bagus. Dari gambar yang ketiga ada yang tahu? Ya, ya, apa? Bencana alam. Bencana alam. Ya, betul. Kemudian yang gambar yang keempat ada yang tahu? Ya, Tawuran, Pak. tawuran. Ya. Nah, anak-anak, dari keempat gambar ini kita dapat melihat tentang akhlak yang utama itu adalah tentang suap menyuap. Artinya bahwa kita harus bisa menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, karena suap menyuap itu adalah hal yang tidak baik yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sifat yang buruk yaitu pemarah. Jangan sampai kita menjadi pemarah. Kemudian dari gambar yang ketiga yaitu meniti kemuliaan dengan cara ada bencana. Bila ada bencana maka kita siap untuk membantu. Alhamdulillah kemarin kita dengan adanya korban bencana gempa bumi di Cugenang, kita sudah berkiprah, kita sudah membantu dengan cara mengumpulkan dana. Alhamdulillah dana yang sudah kalian bantu, kalian sudah kumpulkan, sudah kita sampaikan ke daerah Cianjur Cugenang itu ya. Alhamdulillah. Ya, dari gambar ketiga ini dengan adanya bencana, kita kadang-kadang berpikir bahwa adanya bencana itu karena apa misalnya ya. Nah, tapi sebetulnya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ada apa dengan dibalik bencana ini? Nah, mungkin ada niat atau ada hal yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala di belakang atau di balik bencana ini, ya. Kita harus selalu bersifat husnudzon atau bersangka baik. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari gambar yang keempat, tawuran. Ya, terjadinya tawuran. Ini adalah akhlak yang tidak baik, ya. Jangan sampai kita mengikuti tawuran atau bahkan kita jangan sampai menjadi orang yang memprovokasi dalam hal tawuran, ya. Itu hal-hal yang tidak baik. Ya, anak-anak sekalian, dari video 1, video 2 dan gambar yang ketiga itu ya, kalau dikaitkan dengan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 bahwa disebutkan asbabun nuzul surat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 itu, yaitu asbabun nuzulnya atau sebab turunnya Al-Quran disebutkan oleh Asyuyuti berdasarkan riwayat dari Ibnu Munzir adalah terkait dengan peristiwa seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Pada saat itu Salman Al-Farisi setelah makan dia itu langsung tidur. Nah, setelah makan bukannya keluar rumah, bukannya apa, tapi dia langsung tidur. Nah, kemudian dia tertidur sampai mendengkur. Pada saat yang bersamaan datanglah seorang sahabat dan mengetahui keadaan seperti itu, kemudian dilaporkanlah kepada Nabi. Nah, diceritakanlah kepada orang-orang yang lain, maka turunlah pada saat itu juga ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu sebagai larangan bagi umat Islam agar tidak mengumpat, ya, tidak menceritakan hal-hal yang buruk, gitu ya. Nah, karena itu akan menjadi giba atau mengumpat atau membicarakan hal orang lain. Maka turunlah ayat ini dengan sebab tadi peristiwa dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Paham anak-anak? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, maka tugas kalian adalah berdiskusi atau mendiskusikan dari
kedua video dan satu gambar tadi. Dan tugas kalian adalah satu, carilah hukum tajwid yang ada pada surat Al-Hujurat ayat 12 yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Hukumnya ada apa saja di situ, di ayat 12 itu. Kemudian yang kedua, simpulkan materi tentang surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, nanti kita berdiskusi dan berkelompok. Silakan Anda berkelompok, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Silakan berkelompok. Ya, ini akan Bapak bagikan untuk tugas kalian. Silakan diskusikan di dalam kelompok kalian ya. Silakan ambil. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 1 ya. Silakan kalian diskusikan. Ya, sekarang silakan kalian diskusikan, rumuskan apa yang kalian dapatkan setelah kita menyimak video 1 dan 2 serta gambar yang tadi. Dan rumuskan hukum tajwid dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Apa saja hukum tajwid yang ada di ayat tersebut ya. Silakan dimulai. Dan dimohon untuk kelompok silakan untuk ke depan mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi. Dimulai dari kelompok 1, silakan ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, yaitu ya ayyuha mad zaitun fasil, karena ada mad tabi'i dalam satu kalimat bertemu dengan hamzah yang ada di kalimat yang lain. Cara bacanya dibaca panjang 2 sampai 5 harakat. Yang kedua, alladzina alif lam syamsiah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf dal, huruf syamsiah. Cara bacanya huruf lam dimasukkan ke huruf dal, huruf syamsiah. Dan kesimpulan dari video yang tadi yaitu yang pertama, menjauhi prasangka buruk. Kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 yakni perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi prasangka buruk. Hal tersebut yakni seperti mencurigai sesama manusia dengan tuduhan tanpa bukti. Padahal tuduhan tanpa dasar yang jelas tersebut merupakan dosa. Sementara dosa dapat menjerumuskan seorang muslim ke dalam api neraka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillah diskusi sudah kita laksanakan dan sudah dipresentasikan hasil dari diskusinya. Maka kita bisa mengambil hikmah dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 itu, yaitu dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghindari memiliki prasangka buruk terhadap sesama manusia ya. Jadi kita harus bisa menghindari dari prasangka buruk terhadap manusia. Dan tak hanya itu, Allah juga melarang kita untuk bergunjing atau membicarakan tentang keburukan orang lain. Jika kita melakukannya, tentu akan diancam dosa yang serupa memakan daging saudaranya sendiri. Anak sekalian, solusi untuk kita agar kita bisa menghindarinya adalah bahwa kita perlu menanamkan husnuzon di dalam diri kita sendiri. Kita harus selalu berprasangka baik terhadap orang lain,
berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengalahkan hawa nafsu kita agar senantiasa tunduk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk menerapkan sifat husnuzon dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi harus kita presentasikan, harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sifat husnuzon atau berprasangka baik. Dan yang ketiga adalah larangan untuk berbuat gibah atau membicarakan orang lain, menggunjing orang lain, dan larangan mencari aib orang lain. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, meniti kehidupan dengan kemuliaan. Anak-anak, alhamdulillah materi hari ini sudah tuntas, sudah Bapak sampaikan, dan kita sudah melaksanakan diskusi. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Dan kita bertemu dengan materi di minggu yang akan datang dengan materi yang lain. Baik, mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So